Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Mesbah Kehidupan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami agar kami makin mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Mesbah Kehidupan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Percaya kepada Allah, jangan kepada si tukang ribut. Apa sih tukang ribut itu ya? Kita baru dengar mungkin ya, mungkin ada yang sudah tahu. Kita akan sama-sama membaca di dalam Yeremia pasal 46 ayat 26 sampai 27. Setelah itu kita akan melihat siapa sih si tukang ribut itu. Di dalam Yeremia 46 ayat 26, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel dan para pegawainya. Tetapi sesudahnya negeri itu akan didiami seperti dalam zaman purbakala. Demikianlah firman Tuhan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku akan menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Jadi ceritanya di sini bangsa Israel itu akan dibuang ke kerajaan Babel. Dan ini sudah dinubuatkan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Tetapi bangsa Israel mengalami ketakutan dan mereka kepengen kembali kepada bangsa Mesir. Bangsa Mesir yang dipimpin oleh Raja Firaun. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Sebutlah nama Firaun, Raja Mesir, tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. Jadi Raja Mesir adalah Firaun itu dibilang tukang ribut yang membiarkan kesempatan itu berlalu. Bangsa Israel mengharapkan si tukang ribut yaitu Mesir, dan mereka salah karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan mereka akan mengalami banyak dari mereka akan mengalami kebinasaan. Tetapi ketika mereka mau taat dengan nubuatan yang diberikan Tuhan melalui Nabi Yeremia, yaitu mereka menerima mau dibuang ke kerajaan Babel, mereka akan dipulihkan. Hidup mereka akan mengalami keselamatan di dalam ayat 27. Yakub akan hidup, akan kembali aman, dan mereka akan mengalami hal-hal yang tidak akan mengejutkan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun saat ini yang kau sedang alami, mungkin kau sedang akan dibuang, kau akan mengalami masa sulit di kerajaan Babel yang bangsa Israel alami, dan mungkin saat ini kita sedang mengalami masa-masa pandemi, masa-masa sulit di dalam hidup kita. Percayalah, ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan pulih dan kita akan kembali hidup, karena Tuhan yang berjanji kepada bangsa Israel dan janjinya digenapi, dan dia juga akan menenapi janjinya dalam hidup kita ketika kita mau mengandalkan Tuhan. Jangan kepada si tukang ribut, jangan mengandalkan kepada teman kita, jangan mengandalkan kepada guamia-guamia, karena itu akan membuat kita hancur, masa depan kita akan hancur binasa. Tetapi percayalah kepada Allah dan andalkanlah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita pemulihan dan hidup dan keamanan yang tidak akan pernah kita alami, karena kita akan merasakan damai sejahtera, sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap percaya kepada Allah, jangan kepada si tukang ribut. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah setiap firman menjadi rema dalam hidup kami, agar kami percaya kepada Allah, agar kami selalu mengandalkan Allah, maka kami akan dipulihkan, hidup kami akan mengalami aman, dan kami tidak akan mengalami hal-hal yang mengejutkan hidup kami. Walaupun keadaan sekitar kami mengalami hal-hal yang mengkhawatirkan, mengejutkan, tetapi kami akan aman bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.